Kita tahu pada episode sebelumnya, Mehmet lebih memilih pergi ke Konstantinopel dibandingkan melewati malam pernikahan bersama Gulsah Hatun. Selain akan menyelamatkan Jahanos, ia juga ingin mengunjungi kota yang akan ia taklukkan di kemudian hari. Diperlihatkan jika Jahanos dan tawanan lain disuruh kerja paksa sekaligus mendapatkan intimidasi. Ketika Jahanos melakukan perlawanan, ia hampir saja dihabisi oleh tentara salib. Kembali ke istana, Halimah Hatun sedang mengantar Ibu Gulsah Hatun untuk kembali ke Karaman setelah pernikahan selesai. Namun tiba-tiba pelayan mengabarkan bahwa Gulsah Hatun mengurung diri di kamarnya dan menangis. Ibunya bergegas pergi ke kamar putrinya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Gulsah Hatun sambil menangis menceritakan bahwa malam tadi Mehmet sama sekali tidak masuk ke kamar. Mendengar itu, ibunya benar-benar naik pitam, menganggap putrinya dipermainkan. Sementara itu, sesampainya di pelabuhan Konstantinopel, Mehmet diperiksa dengan ketat. Dia dan Zehabedin menyamar sebagai pedagang Arab. Dilihat dari penampilan dan gaya bahasanya, penjaga itu pun meloloskannya. Ibrahim B. didesak istrinya untuk segera berbuat sesuatu. Namun dia harus berpikir dua kali karena di sini dia tamu. Namun istrinya tidak sabar dan ingin melakukannya sendiri. Hal itu mendorong Ibrahim B. terpaksa harus menemui Sultan Murad. Atas izin dari Orhan, Alex akhirnya bisa bertemu dengan kepala Urban. Disitulah Alex baru bisa menceritakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Zoe putrinya. Memasuki kota, Mehmet merasakan bahwa Konstantinopel sedang dilanda amoralitas. Banyak penindasan dibiarkan begitu saja, bahkan ia melihat anak kecil yang mengais makanan sampah. Itu menandakan bahwa ada yang tidak beres pada pemerintahan. Mehmet kemudian tertegun ketika melihat Hagia Sophia. Ia memimpikan bangunan itu suatu saat menjadi tempat ibadah umat muslim dan berkumandang azan di sana. Sementara itu, Ibrahim B. sambil marah-marah melakukan protes kepada Sultan Murad mengenai kelakuan putranya. Dia menceritakan bahwa Mehmet meninggalkan malam pernikahan. Bagi Ibrahim B., ini jelas suatu penghinaan bagi keluarganya. Sultan Murad masih belum mengerti apa maksud perkataan Ibrahim B. Ia lalu memerintahkan Candarli mencari tahu keberadaan Mehmet. Konstantinos dan Notaras menyamar sebagai rakyat biasa berkeliling kota. Dia bertanya kepada salah satu pedagang sepatu, menanyakan bagaimana kondisi ekonomi sekarang. Pedagang itu mengatakan tidak ada kepastian pasar yang diakibatkan oleh kaisar yang tidak becus. Dia menambahkan kaisar mereka Konstantinos hanyalah kaisar boneka dari ibunya Helena. Mehmet melintas dan membenarkan perkataan pedagang itu. Candarli menginformasikan kepada Sultan Murad bahwa Mehmet putranya pergi ke Konstantinopel menyelamatkan Jahanos. Mendengar itu, jelas Sultan Murad marah. Dia lalu mendesak Candarli untuk menceritakan apa yang ia tahu mengenai putranya. Namun belum sempat diutarakan, pengawal datang membawa berita duka dari bursa bahwa Huma Hatun telah meninggal. Mendengar itu, sontak Sultan terpukul hingga nyaris jatuh pingsan. Saltuk menginformasikan kepada Mehmet bahwa ia berhasil merangkul Alex, yang saat ini dendam karena pacarnya dibunuh oleh Helena. Mehmet lalu memerintahkan untuk memanfaatkannya menyelamatkan Jahanos. Ibrahim B. dan istrinya harus kembali ke Karaman. Mengenai masalah putrinya, sudah ia serahkan kepada Sultan Murad. Gulsah Hatun meminta kepada orang tuanya itu untuk ikut pulang. Namun Ibrahim B. melarangnya dan memintanya untuk tetap di istana. Mengenai penghinaan ini, mereka akan membalasnya lebih sakit dari yang mereka rasakan. Di sisi lain, Eleni sedang mengikuti kajian Islam. Tiba-tiba Marahatun memanggilnya. Ia menganggap dirinya akan diberikan hukuman karena malam pengantin masuk ke kamar Gulsah. Namun prasangkanya itu salah. Marahatun mengabarkan bahwa Huma Hatun ibunya telah meninggal. Sontak Eleni sangat syok. Intimidasi oleh penjaga di tempat kerja paksa terjadi lagi. Jahanos dan temannya terpancing melakukan perlawanan. Namun sungguh miris, hal itu mengakibatkan teman Jahanos dibunuh oleh penjaga. Anaknya yang ingin membalas disuruh Jahanos bersabar. Kepala Urban menangis di makam putrinya. Ia tidak tahu bagaimana cara membalas dendam karena sangat lemah. Mehmet yang mendekat kemudian menawarinya untuk bergabung dengannya. Mehmet bertanya kepada Alex apakah ada jalan rahasia menuju mansion. Alex mengaku jika ada lorong yang menuju rumah Orhan. Sementara itu, Candarli dan Izzat
mendiskusikan mengenai masa depan istana sepeninggal Humayatun. Chandarli memprediksikan bahwa Sultan Murad pasti terpukul yang akan berpengaruh pada kesehatannya. Saat itulah mereka harus mempersiapkan penggantinya. Eleni bingung menceritakan kepada putranya karena dia ingin sekali bertemu dengan neneknya. Di waktu yang sama, Marhatun berpidato di hadapan para pelayan. Ia tahu semua sedang berduka, namun menurutnya hanya doa yang diharapkan oleh Humayatun. Setelah itu, Marhatun mendapatkan kunjungan dari Gulsahatun yang menyampaikan bela sungkawa. Marhatun kemudian berpesan kepadanya untuk berdamai dengan Eleni sebagai wujud bela sungkawa. Saat itu juga Gulsahatun mendatangi kamar Eleni. Selain mengucapkan bela sungkawa juga, dia juga meminta maaf atas konflik yang menghinggapi mereka. Dengan gaya santunnya, Eleni menerima maafnya. Namun ketika Gulsahatun ingin bersama dengan Eleni pergi ke bursa, Eleni menolaknya. Di sisi lain, Halimah Hatun kini merasa menjadi ratu tunggal. Dia mengajak para pelayan untuk membuang barang-barang Humayatun di kamarnya. Namun ketika memasuki kamar, ia kaget di dalamnya ada Marhatun. Halimah mengatakan jika sudah seharusnya era lama diganti dengan era baru. Mendengar itu, Marhatun marah, melarang siapapun menyentuh barang-barang Humayatun sebelum Sultan sendiri yang memerintahkannya. Setelah ada korban di tempat kerja paksa, Zahanos dijadikan kambing hitam oleh para tawanan yang lain. Menurutnya, sebelum kedatangannya, tempat ini aman-aman saja. Sementara itu, Mehmet di tempat persembunyiannya memberikan tugas kepada Saltuk dan Hasan. Mereka akan mengikuti Alex menuju lorong rahasia. Di tempat lain, Kepala Urban, Orhan, dan Notaras dijamu makan oleh Helena. Disitulah Kepala Urban berpura-pura menagih janji kapan dipertemukan dengan putrinya. Tiba-tiba datang pengawal menginformasikan mengenai kecurigaan mereka terhadap pedagang Arab yang memasuki Konstantinopel. Hal itu didukung dari keterangan Pedro yang ternyata adalah pengkhianat. Saltuk menyuruh Hasan berhati-hati, tidak percaya sepenuhnya kepada Alex. Notaras jadi teringat pernah bertemu dengan para pedagang itu. Ia lalu terpetik di kepalanya bahwa para pedagang Arab itu salah satunya adalah Sultan Mehmet. Saat itulah mereka kemudian merencanakan untuk menjebaknya karena telah memasuki kandang sendiri. Di luar, ajudan Alex menyuruh Mehmet dan Sehabedin menunggu di tempat yang sudah ia tentukan. Di tempat berbeda, Alex berhasil membawa kedua temannya keluar dari lorong rahasia. Namun baru berjalan beberapa langkah mereka disergap oleh tentara salib, hingga menyebabkan ketiganya tersandra. Helena muncul dan memfokuskan diri pada Alex yang telah mengkhianatinya. Tanpa ragu-ragu, Helena menggorok leher Alex hingga mati. Sedangkan dua sandera lainnya dibiarkan hidup untuk diinterogasi mengenai keberadaan Shehzadi Mehmet. Di saat yang sama, Zahanos dikeluarkan oleh ajudan Alex. Saltuk dan Hasan sepakat untuk tutup mulut meskipun mereka disiksa. Zahanos sangat senang bertemu kembali dengan Mehmet dan Sehabedin. Namun ketika akan diajak pergi, Zahanos mengatakan bahwa ia tidak mau keluar sendirian. Masih banyak lagi tawanan yang tertindas yang harus mereka bebaskan. Mehmet pun mengabulkan permintaannya karena ia tidak suka penindasan. Helena memberikan harapan kepada Orhan bahwa dia akan menggantikan Sultan Murad karena Mehmet akan ia bunuh di istana ini. Tidak tega melihat Saltuk disiksa, Hasan mengajukan diri untuk dibunuh terlebih dahulu. Namun pada akhirnya ia diselamatkan oleh ketua Urban. Begitu bebas, Saltuk dendam pribadi dengan salah satu penjaga itu dan kemudian membalasnya. Mehmet dan rekan-rekannya menuju tempat kerja paksa untuk menyelamatkan para tawanan. Selama bentrokan itu terjadi, di tempat lain Kepala Urban memberitahu Hasan bahwa Pedro yang telah membunuh ayahnya. Mendengar itu Hasan sangat marah, merasa dikhianati oleh sahabat ayahnya itu sendiri. Notaras baru menginformasikan kepada Konstantinos bahwa Mehmet berada di Konstantinopel untuk menyelamatkan Zahanos. Tentu kaisar itu sangat kecewa, kenapa baru diberitahu. Zahanos meminta izin kepada Mehmet untuk membawa anak yang ayahnya menjadi korban. Sementara itu di luar, Balibe dan rekan-rekannya mulai cemas. Mehmet terlambat datang. Mereka mulai berpikir jika terjadi sesuatu pada Shehzadi dan yang lainnya. Emosi Konstantinos memuncak melihat lokasi kerja paksa diserang dan Zahanos sudah tidak ada.
Akhirnya Bali B dan yang lainnya merasa lega. Syahzade Mehmet kembali dengan selamat dengan yang lainnya. Namun pihak Bali B masih bertanya-tanya kenapa kepala Urban ikut dibawa juga. Mehmet kemudian memerintahkan semua kembali ke Edirne. Namun tiba-tiba Bali B menyela dan menyuruh Mehmet ke bursa karena ibunya meninggal. Sultan Murad ingin menyaksikan jasad Humayatun untuk terakhir kali. Dia benar-benar meminta maaf dan merasa kehilangan. Seharusnya ia tidak mengasingkannya ke bursa. Sultan benar-benar menyesal hingga sekali lagi hampir jatuh pingsan hingga ditangkap oleh Candarli. Konstantinos kecewa. Sebagai kaisar, ia merasa bukan yang utama. Ia lalu membenarkan isu di masyarakat bahwa yang berkuasa adalah ibunya. Melihat reaksi putranya seperti itu, Helena mulai waspada. Adegan kembali ke bursa, di mana jenazah Humayatun akan disolatkan. Tampak di sela-sela barisan, datang Mehmet dan rekan-rekannya. Sementara itu kembali dari ekspedisi, beberapa prajurit Janisari melakukan perampasan dan penganiayaan terhadap salah seorang pedagang. Beberapa oknum ini tidak mencerminkan lagi sebagai prajurit Janisari, yang begitu disiplin dan santun sebagai pengawal Sultan Murad. Hamzah dan prajuritnya berhasil menghabisi orang-orang yang mengejar Mehmet. Setelah itu mereka pun semua kembali ke istana sesuai perintah Syahzade. Sultan Murad menyaksikan Mehmet sedang berdoa di pusara Humayatun. Dia mendekat untuk menyapa putranya itu. Namun tampaknya Mehmet mengabaikannya karena ayahnya itu telah menghukum ibunya tanpa kesalahan. Sekarang beliaunya telah mati, tidak ada sesuatu pun yang bisa menebusnya. Halimah Hatun tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Ia bahkan menyuruh para pelayan untuk tidak terlalu bersedih. Mehmet mengunjungi gurunya untuk mendapatkan nasihat. Darwis itu mengatakan tidak ada nasihat sebaik kematian. Semua telah ditakdirkan, yang baru akan usang, yang hidup akan mati. Tidak ada yang bisa menghentikan ini karena ini sudah takdir Tuhan. Yang bisa mereka lakukan adalah bersabar menerima takdir. Mehmet dihibur rekan-rekannya. Namun ia tidak melupakan rencana yang sudah ia susun. Seakan tak ingin larut dalam kesedihan, Mehmet akan bergabung lagi dengan Bali B meneruskan rencana mereka. Diperlihatkan suasana istana yang begitu hening. Tampak Sultan Murad enggan bangkit dari tempat duduknya, bahkan tidak mau makan. Pedagang yang dipalak oleh tentara Janisari ingin mengadu kepada Kurjudohan. Awalnya kedua penjaga gerbang menolaknya. Namun begitu sang komandan mendengar aduan itu, ia diberi ruang. Janisari menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Begitu ada aduan seperti itu, Kurjo langsung menerimanya. Hanya saja kita diperlihatkan antara dua komandan yang bertolak belakang. Meskipun begitu, Kurjo menyuruh agar para oknum tersebut dihukum. Halimah Hatun kesal melihat Gulsah Hatun tidak mau makan. Dia memperingatkan bahwa mereka adalah wanita kuat, tidak sepatutnya seperti ini. Kalau hanya berdiam diri seperti ini, mana bisa memenangkan hati Mehmet. Halimah menceritakan situasinya bahwa sebentar lagi kemungkinan Sultan Murad akan diganti oleh Sultan Mehmet. 3 oknum Janisari dihukum di hadapan teman-temannya. Atributnya dilucuti dan dikeluarkan dari anggota. Ishak mempertanyakan keputusan Kurjo, kenapa harus membuang anggotanya seperti ini. Sementara itu di tempat lain, Candarli menjenguk Sultan Murad. Setelah beberapa kali memanggil tidak ada jawaban, Candarli langsung memanggil tabib. Ishak menceritakan kondisi istana kepada Kurjo, bahwa Sultan Murad kondisi kesehatannya menurun semenjak kematian Humayatun. Semua sedang membicarakan kandidat penggantinya, baik itu Orhan, Ahmed maupun Mehmet. Hasan memaksa tetap tinggal di Konstantinopel karena akan membalas dendam kepada Pedro. Kesempatan itu tiba ketika Pedro memasuki dapur dan Hasan berada di sana. Satu persatu tangan Pedro dipotong hingga kemudian lehernya digorok. Ishak memperingatkan Kurjo bahwa ia memiliki sejarah kelam dengan Mehmet. Jika dia menjadi sultan, pasti akan menghabisi orang-orang yang tidak suka dengannya. Ishak mempengaruhi Kurjo bahwa jika dia tidak memakan Mehmet, maka akan sebaliknya Mehmet yang akan memakan dirinya.
Dari hasutan itu, Kurcu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai Mehmet kemana ia akan pergi. Di samping itu, Kurcu mendatangi kembali 3 oknum yang telah ia pecat dari prajurit Janisari. Dia pun terpaksa pergi ke lokasi perjudian dan menemukan mereka di sana. Sultan Murad mendapatkan penanganan tabib. Jelas kesehatannya begitu menurun. Namun dalam kondisinya seperti itu, ia memanggil Candarli agar duduk di dekatnya. Sultan Murad menyadari jika umurnya tidak lama lagi. Untuk itu, ia memberikan wasiat bahwa setelah ia mati nanti, ia menitipkan istri dan anak-anaknya kepada Candarli. Kurcu menyuruh mantan anak buahnya untuk mengumpulkan orang untuk membunuh Mehmet. Jika tugas itu berhasil, maka reputasi mereka akan dipulihkan dan akan dijadikan anggota lagi. Singkat cerita, Mehmet dan yang lainnya sedang beristirahat dan melakukan sholat. Mereka tiba-tiba dikepung oleh pasukan misterius dan langsung melakukan penyerangan. Pertempuran pun jadi tidak berimbang karena mereka kalah jumlah. Dari kejauhan, Ishak dan pasukannya menonton pertunjukan ini. Sementara itu, Tuhan juga menunggu di rumahnya kabar hasil dari pertempuran ini. Ia mengungkapkan jika tidak suka Mehmet akan menjadi sultan karena pernah berselisih dengan kelompoknya. Di tempat lain, Balibe dan Hamzah khawatir jika Mehmet tidak kembali kepada mereka dengan selamat. Kembali ke pertempuran, Mehmet dan kawan-kawan terdesak. Hampir seluruh pasukannya terbunuh, mereka pun terkepung. Ditambah lagi Sehabedin tengah terluka. Tiba-tiba Mehmet melihat dari kejauhan Ishak dan pasukannya datang. Nah, apakah mereka akan membantu Mehmet atau sebaliknya? Saksikan kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.